Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Masudi. Kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang gaya dan gerak. Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Pada bab 2 ini kita bahas gerak dulu, untuk gayanya nanti kita bahas minggu depan. Nah, pada bab gerak ini tujuan pembelajarannya yang pertama kalian harus bisa mendefinisikan apa itu gerak. Yang pertama, yang kedua bisa mendefinisikan apa itu kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga bisa membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Dan yang ketiga bisa mendefinisikan tentang apa itu GLBB dan juga GLBB serta mengerti perbedaannya. Lanjut anak-anak, nanti untuk PPT-nya saya kirim, bisa untuk dibaca. Di sini Pak Masudi mau menjelaskan PPT ini ya. Lanjut pada gerak. Benda bergerak terhadap titik acuan benda. Jadi begini, benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Maksudnya begini, benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah terhadap titik acuannya. Misal, si A titik acuannya adalah rumahnya misalkan, dan dia mau bergerak ke pasar. Ya. Ketika si A itu meninggalkan rumah atau titik acuannya tadi, maka si A itu dikatakan bergerak. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan si A berada di gardu misalkan. Setelah itu dia mau berjalan ke perempatan yang ada di sekitar situ. Maka si A itu bisa dikatakan bergerak jika dia meninggalkan gardu tersebut atau titik acuannya gardu tadi itu. Maka ketika dia berada di perempatan, maka si A berarti bergerak terhadap titik acuan gardu. Itu untuk gerak. Jadi intinya seseorang atau benda dikatakan bergerak jika titik acuannya berubah. Yang berikutnya, gerak bersifat relatif. Nah, gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Maksudnya begini, ini ada ilustrasinya. Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi sifat relatif gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Maksudnya begini, jadi si pengamat itu melihat, misalkan kamu naik mobil ya, jadi si pengamat melihat kalian bergerak bersama mobil ke arah barat misalkan, ya, ke arah barat. Tapi kalian mengamati si pengamat, itu seolah-olah si pengamat itu bergerak ke arah timur atau menjauhi mobilmu. Nah, berarti kan ini sudah tidak sama gerak pada peristiwa itu. Maka gerak itu bersifat relatif. Gerak tergantung pada titik acuan yang digunakan. Lanjut, jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Yang pertama, gerak nyata, yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi kalau kita kelihatan bergerak, berjalan dari titik A ke titik B, ke titik C, bisa diamati dengan apa? Langsung, berarti itu merupakan gerak nyata, memang bergerak, jadi nyatanya bergerak. Tapi kalau gerak semu, itu sebenarnya dia diam. Namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya ketika kalian naik mobil, ya, melaju mobilnya yang jelas, bukan mobil diam, mobil yang melaju. Terus kalian mengamati pohon-pohon yang ada di sekitar jalan, maka kelihatannya pohonnya kan bergerak itu. Nah, bergerak menjauhi kalian. Padahal dia itu diam, tapi yang bergerak adalah mobilnya bersama kalian. Makanya itu dikatakan gerak semu. Lanjut, gerak menurut bentuk lintasan. Dibagi menjadi 3, yaitu gerak lurus jika lintasannya berbentuk garis lurus. Misalkan sampean menggelindingkan kelereng di lantai, itu kan lintasannya lurus. Itu. Yang kedua, gerak melingkar.
Jadi lintasannya berupa lingkaran. Contohnya, kalian mengikat benda yang agak berat, terus kalian pegang talinya terus diputar, ya, diputar. Maka nanti akan terbentuk lintasan yang melingkar. Tapi syaratnya talinya tidak boleh berubah panjangnya itu. Jadi harus tetap. Artinya apa? Jarak benda terhadap pusat tetap atau jari-jarinya tetap. Yang berikutnya gerak parabola. Ya, lintasannya berbentuk parabola. Contohnya ketika kalian melempar benda, ya, melempar benda ke atas, tapi bukan ke atas lurus, agak menyamping, maka akan terbentuk lintasan berupa lintasan parabola. Lanjut ke kelajuan dan kecepatan. Definisinya dulu, yaitu kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Kalau kecepatan, yaitu kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Nah, jadi kata kuncinya ada pada jarak dan perpindahan. Jadi kalau kelajuan, ya, kalau kelajuan itu jarak, jarak dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktu. Ini rumusnya. V sama dengan S per T. V itu kelajuan, S itu jarak, dan T itu waktu. Yang kecepatan, V sama dengan sigma S dibagi dengan sigma T. Jadi V sama V kecepatan, tapi rumusnya sigma S, yaitu perpindahannya dibagi dengan jumlah waktunya. Nah, perbedaannya kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, dia hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Lanjut, contoh soal di sini. Contohnya, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Itu pertanyaannya. Maka langsung aja jawab. Ya, dari soal diketahui ya kelajuan V sama dengan 10 meter per sekon. Dalam selang waktu 2 jam berarti T, waktu. Waktu sama dengan 2 jam. Nah, ini dirubah dulu ke sekon untuk waktunya. Karena untuk satuan kelajuannya meter per sekon. Maka harus sama dulu satuannya. Nah, 2 jam, sampai tahu kalau 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 menit 60 sekon, maka tinggal mengalikan. 2 jam ketemu 7.200 sekon. Nah, tadi rumusnya kalau V sama dengan S per T ya. Kelajuan V sama dengan S per T. Maka kalau S itu sama dengan V kali T. Langsung aja dikalikan 10 kali 7.200 ketemu 72.000 meter. Kalau dijadikan kilometer ketemu 72 kilometer. Lanjut ke gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ini bisa diamati di grafiknya. Jadi kalau ciri GLB itu kecepatannya tetap, ya, tidak berubah. Ini grafiknya V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu. Ini bisa diamati berbentuk garis lurus. Ini artinya kecepatannya tetap, ya, tidak berubah. Percepatan, ya, percepatan yaitu bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jadi kelajuannya bertambah, maka dikatakan mengalami percepatan. Perlambatan, berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Rumusnya A sama dengan VT kurangi V0 dibagi T. A itu percepatan, VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, dan T adalah waktu. Jika dipercepat, nilai A itu positif. Jika diperlambat, nilai A-nya negatif. Jika rumusnya dibuat VT atau kecepatan akhirnya yang dicari, maka VT sama dengan V0 plus AT. Itu untuk GLB. Sedangkan untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Nah, untuk GLBB sendiri dibagi menjadi 2. Ada GLBB dipercepat
dan ada GLBB diperlambat. Nah, sekarang contohnya GLBB yang dipercepat. Contohnya misalkan buah kelapa jatuh dari pohonnya, itu yang pertama. Yang kedua, sampean naik sepeda pancal di turunan, maka akan semakin cepat. Terus lagi air hujan yang turun ya ke bumi, itu juga dipercepat. Yang ketiga, misalkan sampean melempar bola ke atas, itu saat jatuhnya itu terjadi GLBB dipercepat. Untuk GLBB diperlambat, contohnya yang pertama yaitu ketika kalian naik sepeda ontel di tanjakan, maka semakin lama akan semakin lambat, bahkan berhenti terus dituntun. Dan yang kedua yaitu misalkan sampean melempar bola di bidang yang kasar, maka semakin lama juga akan semakin berhenti. Dan yang ketiga, saat melempar bola ke atas. Jadi saat bola jalan ke atas, nah itu terjadi GLBB diperlambat. Tapi saat jatuhnya, itu GLBB dipercepat. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak Masudi via WA ke nomor 082 330 439 199. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.